Dia tidak pernah membawa wanita lain ke rumah, tidak pernah kasar, apalagi membagi cintanya dengan orang ketiga. Namun, bagi istrinya, pria ini adalah pembunuh paling berdarah dingin yang pernah ada. Bayangkan, Anda tinggal di sebuah istana megah, namun setiap sudutnya terasa seperti penjara bawah tanah yang sunyi dan membeku. Inilah kisah Arini, seorang istri yang memiliki segalanya, kecuali kehadiran suaminya sendiri. Setiap malam ia memasak dengan sisa tenaganya yang kian menipis, hanya untuk menghadapi kursi kosong dan denting jam dinding yang seolah mengejek kesendiriannya. Arini tidak sedang diselingkuhi oleh manusia, melainkan oleh ambisi dan layar monitor suaminya sendiri. Puncaknya, saat sebuah penyakit serius mulai merobek pertahanan tubuhnya hingga ia tersungkur tak berdaya, sang suami justru memberikan reaksi yang akan membuat jantung Anda berhenti berdetak sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi saat sebuah kesetiaan tanpa kehadiran berubah menjadi racun yang jauh lebih mematikan daripada perselingkuhan fisik? Dan rahasia gelap apa yang tersembunyi di balik kata nanti yang selalu diucapkan pria itu? Mari kita masuk ke dalam bilik kesunyian yang akan mengubah cara Anda memandang sebuah komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tirai malam yang pekat, di mana rembulan pun seolah enggan menampakkan wajahnya, bersemayamlah sebuah kesunyian yang mencekam. Bukan sunyi yang membawa damai, melainkan sunyi yang menggerogoti jiwa. Seperti rayap yang perlahan, namun pasti merobohkan tiang-tiang sebuah bangunan tua. Disinilah kita memulai sebuah hikayat tentang jiwa yang terasing di tengah keramaian. Tentang raga yang ringkih, yang dipaksa memikul beban jagat raya sendirian. Perkenalkan, dia adalah Arini. Seorang wanita yang jika Anda melihatnya dari kejauhan, mungkin hanya tampak seperti bayangan yang memudar. Di usianya yang sebenarnya belum mencapai senja, wajah Arini telah dipahat oleh garis-garis keriput keletihan yang teramat dalam. Matanya, yang dahulu mungkin pernah berbinar laksana bintang kejora, kini hanyalah dua lubang gelap yang menyimpan telaga air mata yang telah mengering. Kulitnya pucat pasi, saking tipisnya hingga pembuluh darah yang membiru tampak seperti aliran sungai duka yang mengalir di bawah permukaannya yang rapuh. Rumah besar itu, yang seharusnya menjadi istana tempat bernaung, tak lebih dari sebuah penjara megah yang dingin. Lantai marmer yang mengkilap itu terasa seperti es yang menusuk telapak kaki Arini yang pecah-pecah. Disinilah Arini menghabiskan waktu, menjadi sosok yang tak kasat mata. Ia adalah ruh yang gentayangan di koridor-koridor sepi, membersihkan debu yang sebenarnya tak pernah ada. Hanya agar ia merasa masih memiliki fungsi di dunia ini. Penderitaan Arini bukanlah tentang perut yang keroncongan karena tak ada nasi, melainkan tentang kemiskinan emosional yang jauh lebih mematikan. Ia adalah pengemis cinta di rumahnya sendiri. Setiap hari, Arini bangun sebelum fajar menyapa dengan tulang-tulang yang berderit, memprotes beban kerja yang tak pernah usai. Ia mencuci, memasak, dan mengurus segala tetek bengek rumah tangga dengan tangan yang kasar dan pecah-pecah akibat terpapar bahan kimia pembersih setiap saat. Namun, tak pernah sekalipun ada kata terima kasih yang mampir ke telinganya. Suaminya, Mas Handoko, adalah sosok lelaki yang tak pernah ringan tangan, tak pernah pula melirik wanita lain. Handoko adalah pejuang rupiah yang gigih. Namun, di balik kegigihannya itu, ia telah melakukan perselingkuhan yang paling kejam. Perselingkuhan dengan pekerjaannya sendiri. Baginya, Arini hanyalah bagian dari perabotan rumah tangga, yang harus selalu ada, harus selalu bersih, namun tak perlu disapa. Setiap malam, Arini duduk di meja makan yang luasnya seolah membentang ribuan kilometer. Di hadapannya, tersedia hidangan hangat yang ia masak dengan sisa-sisa tenaganya yang kian menipis. Namun, kursi di seberangnya selalu kosong. Hanya ada denting jam dinding yang berdetak dengan nada mengejek. Tik-tok, kesepian. Tik-tok, kesendirian. Ketika pintu depan akhirnya terbuka di tengah malam, jantung Arini berdegup kencang.
Ada secercah harap yang membuncah di dadanya yang sesak. Ia ingin bercerita bahwa hari ini kepalanya sangat pening, bahwa pinggangnya serasa mau patah setelah mengurus mertuanya yang sakit-sakitan sendirian seharian penuh. Ia ingin mengadu bahwa ia merasa takut dengan kesunyian yang kian mencekik. Namun, sebelum sepatah kata pun keluar dari bibirnya yang keluh, Handoko hanya melintas laksana angin badai yang dingin. "Aku capek Arini, nanti saja," ucapnya tanpa menoleh. Kata nanti itu keluar dengan begitu mudahnya, namun bagi Arini itu adalah sembilu yang menyayat jantungnya berkali-kali. Kata sebentar adalah tembok raksasa yang memisahkannya dari dunia luar. Arini hanya bisa mematung di kegelapan dapur. Ia menatap tangannya yang gemetar. Di bawah lampu neon yang temeram, tangannya tampak seperti tangan seorang wanita berusia 80 tahun yang terlunta-lunta di jalanan. Ia merasa dirinya miskin, sangat miskin. Bukan miskin harta, karena lemari pakaiannya penuh dengan kain sutra yang tak pernah ia pakai, namun miskin akan sentuhan, miskin akan tatapan mata yang tulus, dan miskin akan pengakuan bahwa ia masih hidup. Penderitaan Arini mencapai puncaknya ketika tubuhnya mulai menyerah pada keadaan. Suatu sore, saat ia sedang menggosok lantai kamar mandi dengan punggung yang membungkuk tajam, dunianya tiba-tiba berputar. Rasa sakit yang luar biasa menghujam dadanya, seperti ada ribuan jarum panas yang menusuk paru-parunya. Arini tersungkur di atas lantai yang basah dan licin. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa bisikan parau yang hilang ditelan suara air yang menetes dari keran. Dalam kondisi antara hidup dan mati itu, Arini hanya bisa memandang langit-langit kamar mandi yang berjamur. Pikirannya melayang pada suaminya. "Mas, aku di sini, tolong aku," batinnya menjerit. Namun ia tahu, Handoko sedang sibuk dengan rapat-rapat penting, dengan angka-angka di layar komputer yang jauh lebih berharga daripada nyawa istrinya sendiri. Anak-anak mereka, sudah lama mereka pergi mengikuti jejak ayahnya. Menganggap rumah hanyalah tempat persinggahan singkat di mana seorang wanita tua yang membosankan selalu menunggu dengan tatapan sendu. Mertuanya, Arini telah menghabiskan 10 tahun terakhir merawat wanita tua itu dengan penuh bakti, menyuapinya, membersihkan kotorannya. Namun Arini tetap dianggap sebagai orang luar yang hanya beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang sukses. Arini merasa dirinya seperti selembar daun kering yang tergeletak di tengah jalanan berdebu, diinjak oleh pejalan kaki, ditiup angin ke sana kemari, hingga hancur menjadi serpihan tak berarti. Kesendirian ini adalah siksaan yang lebih pedih daripada cambukan-cambuk api. Ini adalah penderitaan yang tak berdarah, namun mematikan setiap sel dalam jiwanya. Ia menatap cermin di sudut ruangan dengan sisa tenaganya. Di sana, ia tak lagi melihat Arini yang cantik. Ia melihat sesosok mayat hidup dengan mata yang cekung dan pipi yang tirus. Ia melihat seorang pengemis yang meratapi nasibnya di bawah jembatan kesedihan. Inilah puncaknya, saat raga yang dipaksa bekerja melampaui batas akhirnya mulai meredup. Saat napas yang tersengal-sengal mulai mencari jalan keluar dari tubuh yang sudah terlalu banyak menyimpan luka. Arini merasa dirinya sedang tenggelam dalam samudera kelam yang tak bertepi. Ia berteriak dalam diam, memohon pada semesta agar memberikan sedikit saja sinar matahari untuk menghangatkan hatinya yang sudah membeku menjadi bongkahan es. Ia berada di titik nadir, di lembah keputusasaan yang paling dalam, di mana harapan hanyalah dongeng pengantar tidur yang tak pernah menjadi nyata. Di saat itulah, di tengah kegelapan yang kian menghimpit, di antara napasnya yang pendek-pendek dan penglihatannya yang kian mengabur, sebuah keajaiban yang tak masuk akal mulai mengintip dari balik tirai takdir. Namun, sebelum cahaya itu benar-benar datang, Arini harus melewati malam yang paling dingin dalam hidupnya, sendirian, tanpa ada tangan yang menggenggam, tanpa ada doa yang membisik. Inilah awal dari penderitaan panjang seorang istri yang tak pernah diselingkuhi. Namun hatinya telah mati berkali-kali karena ditinggal pergi oleh sosok yang berada tepat di sampingnya. Inilah kisah tentang bagaimana kesepian bisa menjadi racun yang lebih mematikan daripada bisa ular kobra yang paling ganas sekalipun. Arini, sang ratu di istana sunyi, kini hanya bisa menunggu. Menunggu apakah maut yang akan menjemputnya lebih dulu, ataukah ada keajaiban lain yang sedang menanti di ujung jalan yang gelap ini. Malam kian merambat, menyisakan sunyi yang begitu mencekam di dalam rumah besar yang seharusnya penuh hangatnya cinta. Namun, bagi Aminah,
Setiap sudut rumah ini terasa seperti bilik penjara yang dingin dan kedap suara. Jam dinding di ruang tamu berdetak dengan nada yang monoton, seolah mengejek setiap helai nafas panjang yang ia buang ke udara. Angin malam menyusup melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun tak ada yang lebih dingin daripada perasaan yang kini membeku di dalam dada Aminah. Aminah menatap nanar ke arah meja makan. Di sana, hidangan semur daging kegemaran suaminya, Bagas, sudah mendingin. Lemak putih mulai membeku di pinggiran piring, menandakan sudah berjam-jam makanan itu menunggu sentuhan tangan sang tuan rumah. Aminah telah memasaknya dengan sisa tenaga yang ia miliki, mengabaikan rasa nyeri yang mulai menjalar di pinggangnya setelah seharian mengurus tumpukan cucian, membersihkan rumah seluas istana ini sendirian, dan merawat ibu mertuanya yang mulai pikun di kamar sebelah. Bentar lagi pulang, mungkin terjebak macet, bisiknya pada diri sendiri. Kalimat itu bukan lagi sebuah harapan, melainkan mantra usang yang ia gunakan untuk membohongi nuraninya sendiri agar tidak hancur ke keping-keping. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di halaman. Jantung Aminah berdesir pelan. Ada secercah cahaya redup yang mencoba menyala di matanya yang sayu. Ia bergegas berdiri, merapikan sedikit rambutnya yang kusut di cermin, mencoba menampilkan senyum terbaik, meskipun wajahnya pucat pasi seperti kertas usang. Pintu terbuka. Bagas melangkah masuk, namun matanya sama sekali tidak tertuju pada sang istri yang sudah berdiri menyambutnya dengan tangan terbuka. Tatapan pria itu terkunci rapat pada layar ponsel di tangannya. Jempolnya bergerak lincah, membalas surat elektronik atau pesan singkat dari rekan bisnisnya. "Mas, sudah pulang. Mau makan sekarang? Makanannya sudah aku panaskan berkali-kali." Suara Aminah bergetar, lembut namun syarat akan permohonan. Bagas hanya berdehem tanpa menoleh. "Sudah makan di kantor tadi sama klien. Capek nah, aku mau langsung istirahat. Ada laporan yang harus selesai sebelum subuh." Kalimat itu bak sembilu yang menyayat daging. Tidak ada pelukan, tidak ada tanya tentang bagaimana harinya. Tidak ada sekadar sentuhan ringan di pundak untuk menghapus lelah yang menumpuk. Bagas melintas begitu saja. Aroma parfum kantornya yang tajam tertinggal di udara. Sementara Aminah tetap mematung di tengah ruang makan yang lengang. Dunia seolah berhenti berputar baginya. Sementara bagi suaminya, dunia adalah deretan angka dan pencapaian karir yang tak pernah ada habisnya. Aminah perlahan duduk kembali di kursi kayu yang keras. Ia menatap piring di depannya. Rasa lapar yang tadinya ada, kini lenyap berganti dengan rasa mual yang menyesakan. Di luar hujan mulai turun rintik-rintik, seolah langit pun turut meratapi nasib seorang istri yang dianggap ada, namun jiwanya tak pernah disentuh. Pohon Kamboja di depan rumah bergoyang ditiup angin kencang. Dahan-dahannya yang kering bergesekan menciptakan suara gesekan yang merintih, serupa dengan rintihan batin Aminah yang tak pernah sampai ke telinga suaminya. Karena merasa sesak, Aminah melangkah menuju pintu dapur yang mengarah ke teras belakang. Saat ia membuka pintu, hembusan angin basah menyapu wajahnya yang lelah. Di sudut teras, di bawah bayang-bayang pohon mangga yang rimbun dan gelap, ia melihat sekelebat bayangan kecil. Seekor kucing liar, kurus kering hingga tulang rusuknya terlihat jelas menonjol di balik bulunya yang kotor dan basah, sedang meringkuk menggigil di pojok tembok. Hati Aminah terenyuh. Di tengah penderitaannya sendiri, ia melihat cerminan dirinya pada makhluk kecil itu. Sama-sama terlupakan, sama-sama mencari kehangatan di tengah dunia yang tak peduli. Dengan langkah gontari, Aminah kembali ke meja makan. Ia mengambil sepotong daging semur yang telah ia masak dengan penuh kasih sayang, lalu membawanya keluar. "Pus, kemari nak," panggilnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Kucing itu mendongak. Matanya yang kuning redup menatap Aminah dengan pandangan penuh ketakutan sekaligus harapan. Aminah berlutut di lantai teras yang dingin, mengabaikan lututnya yang gemetar. Ia meletakkan daging itu di depan sang kucing. Makhluk malang itu ragu sejenak, lalu mulai makan dengan lahap seolah itu adalah santapan paling mewah yang pernah ia temui sepanjang hidupnya. Air mata Aminah jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Ia membelai lembut kepala kucing yang basah itu. "Makan yang banyak ya manis. Kamu tidak sendirian malam ini. Setidaknya perutmu tidak boleh kosong seperti hatiku," isaknya pelan. Keajaiban kecil terjadi. Kucing itu berhenti makan sejenak, lalu menggesekkan kepalanya ke telapak tangan Aminah yang kasar karena sering terkena deterjen. Ada getaran hangat yang mengalir dari tubuh mungil itu ke dalam jiwa Aminah. Untuk sejenak, hanya untuk sejenak, Aminah tidak merasa kesepian. Ia merasa dibutuhkan. Ia merasa hidup.
Namun, momen itu hancur saat suara Bagas terdengar membentak dari lantai atas. "Aminah, di mana charger laptopku? Aku bilang kan jangan dipindah-pindah." Aminah tersentak. Rasa hangat itu menguap seketika. Ia segera berdiri, mengusap air matanya dengan ujung daster yang sudah pudar warnanya. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah kucing tadi. Namun makhluk itu sudah menghilang ke dalam kegelapan malam, menyisakan sepiring kecil daging yang telah habis tak bersisa. Aminah melangkah masuk ke dalam rumah, mendaki anak tangga satu persatu dengan kaki yang terasa seberat timah. Setiap langkahnya adalah perjuangan melawan gravitasi dan rasa putus asa. Saat ia sampai di ambang pintu kamar kerja Bagas, ia melihat suaminya sedang mengacak-acak meja dengan wajah merah padam karena kesal. "Ini mas, tadi aku simpan di laci supaya tidak berdebu," kata Aminah sambil menyerahkan kabel yang dimaksud. Bagas menyambarnya tanpa mengucapkan terima kasih. Ia langsung kembali terpaku pada layar monitor yang memancarkan cahaya biru pucat, menerangi wajahnya yang kaku dan ambisius. Aminah berdiri di sana, hanya berjarak 1 meter dari suaminya, namun ia merasa ada jurang sedalam samudra yang memisahkan mereka. "Mas, tadi aku melihat kucing liar di belakang. Dia kelaparan sekali." Aminah mencoba memulai percakapan, mencoba menarik suaminya kembali ke dunia nyata, dunia di mana ada perasaan dan empati. Gumam Bagas tanpa mengalihkan pandangan. "Jangan dibiasakan dikasih makan, nanti malah jadi kotor rumahnya." "Sudah, aku sibuk nah. Kepalaku pening, jangan ditambah dengan cerita kucing." Aminah terdiam, bibirnya bergetar, ingin meneriakkan bahwa kepalanya pun pening, bahwa dadanya terasa sesak, bahwa ia butuh dipeluk, bukan hanya sekadar dianggap sebagai asisten rumah tangga tanpa gaji. Namun suara itu tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk, menatap lantai keramik yang berkilat namun tak memiliki jiwa. Saat ia berbalik untuk keluar, sebuah serangan rasa sakit yang hebat tiba-tiba menghantam bagian bawah perutnya. Rasa nyeri itu begitu tajam, seolah-olah ada pisau panas yang ditancapkan dan diputar di dalam sana. Aminah terhuyung, tangannya mencengkram pinggiran pintu dengan kencang hingga kuku-kukunya memutih. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. "Aduh," rintihnya pelan, hampir tak terdengar. "Kenapa lagi?" tanya Bagas. Nada suaranya lebih menunjukkan gangguan daripada kekhawatiran. Ia menoleh sekilas, melihat Aminah yang membungkuk menahan sakit. "Kalau sakit minum obat sana, jangan manja. Aku benar-benar harus menyelesaikan ini malam ini, kalau tidak proyeknya bisa lepas." Aminah tidak menjawab. Ia tidak mampu lagi menjawab. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret langkahnya menuju kamarnya sendiri. Kamar yang sudah lama ia tempati sendirian meskipun statusnya adalah istri sah. Di dalam kegelapan kamar, ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang dingin. Rasa sakit itu tak kunjung reda, malah kian menjadi. Seiring dengan rasa hampa yang kian meluas di batinnya. Alam sekitar seolah merespon penderitaannya. Guntur menggelegar di kejauhan, menggetarkan kaca-kaca jendela. Hujan yang tadinya rintik kini berubah menjadi badai yang mengamuk, membasahi bumi dengan amarah yang tertahan. Aminah memejamkan matanya rapat-rapat, memeluk dirinya sendiri dalam kesunyian. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya pada Tuhan. Sampai kapan ia harus menjadi bayang-bayang di rumahnya sendiri? Sampai kapan pengabdiannya dibalas dengan pengabaian yang lebih tajam dari luka fisik manapun? Tanpa ia sadari, di luar jendela kamarnya, seekor kucing dengan mata bersinar keemasan duduk diam di bawah guyuran hujan lebat, menatap ke arah jendela Aminah dengan tatapan yang seolah mengerti segala duka yang sedang terjadi di dalam sana. Sebuah rahasia besar mulai berputar di antara deru angin dan rintik hujan. Sebuah keadilan yang tak terlihat sedang mempersiapkan jalannya. Namun bagi Aminah malam itu, yang ada hanyalah sakit yang tak bertepi dan cinta yang tak kunjung pulang ke rumah. Di tengah keheningan malam yang mencekam, di mana hanya detak jam dinding yang terdengar seperti palu yang menghantam paku ke peti mati, Maya tersungkur di lantai dapur. Tubuhnya yang ringkih, yang kini hanya dibalut kulit pucat dan tulang yang menonjol, menggigil hebat. Suhu tubuhnya membakar, namun di dalam hatinya ada kutub utara yang membeku. Penyakit yang selama ini ia sembunyikan, sebuah tumor yang bersarang di kepalanya, kini berdenyut, mengirimkan kilatan asa sakit yang membuat pandangannya memutih. "Mas Dimas, tolong," bisiknya parau. Namun di kamar sebelah, suaminya hanya mengerang pelan dalam tidurnya, memeluk laptop yang masih menyala.
Dimas tidak selingkuh dengan wanita lain, tapi dia telah lama menyerahkan jiwanya pada angka-angka di layar monitor. Bagi Dimas, sakitnya Maya hanyalah kurang istirahat, dan tangisan Maya hanyalah drama yang mengganggu waktu lembur. Tiba-tiba, sebuah suara asing memecah kesunyian. Bukan suara manusia, bukan pula suara angin. Itu adalah suara lengkingan yang begitu memilukan, berasal dari arah kebun belakang yang gelap gulita dan tertutup semak berduri. Suara itu terdengar seperti jeritan nyawa yang sedang dicabut paksa. Entah dorongan dari mana, Maya merangkak. Dengan napas yang tersengal-sengal dan dada yang terasa seperti dihimpit bongkahan batu besar, ia menyeret tubuhnya menuju pintu belakang. Setiap gerakan adalah siksaan. Keringat dingin bercucuran, membasahi daster lusuhnya yang sudah tak lagi berwarna cerah. Begitu pintu terbuka, udara malam yang dingin menusuk tulang menyambutnya, membawa aroma aneh, perpaduan antara bau tanah basah dan wangi bunga melati yang sangat menyengat, nyaris mistis. Maya memaksakan diri berdiri, berpegangan pada batang pohon Kamboja yang kasar. Di bawah cahaya bulan purnama yang pucat, ia melihat sesuatu yang mustahil. Di balik rimbunnya pohon besar di pojok kebun, seekor makhluk sedang meregang nyawa. Itu adalah seekor ular sanca raksasa. Namun sisiknya tidak bersisik seperti ular biasa. Sisiknya berwarna putih mutiara yang berkilauan seolah memancarkan cahaya sendiri, dan di atas kepalanya terdapat gumpalan daging merah menyerupai mahkota kecil yang berdenyuk. Ular itu terjerat oleh kawat berduri berkarat yang entah dari mana asalnya. Kawat itu melilit leher dan tubuhnya begitu kencang hingga sisik mutiaranya terkelupas, mengucurkan darah berwarna biru pekat yang menyala dalam kegelapan. Mata ular itu, sepasang mata emas yang sangat manusiawi, menatap tepat ke arah Maya. Tidak ada ancaman di sana, hanya permohonan yang teramat dalam. Ya Tuhan, desis Maya. Rasa sakit di kepalanya seolah memudar, digantikan oleh gelombang empati yang luar biasa. Ia melihat dirinya sendiri pada ular itu, terjerat, terluka, dan sekarat dalam kesendirian yang mutlak. Maya mendekat dengan langkah limbung. Kakinya yang telanjang tergoles ranting kering, namun ia tidak peduli. Ia berlutut di depan makhluk agung itu. Bau amis darah biru itu menyeruak ke indera penciumannya, terasa dingin sekaligus panas di saat yang bersamaan. "Jangan takut," bisik Maya. Tangannya yang gemetar terjulur menyentuh kawat berduri yang tajam. Cerak. Kawat itu seolah memiliki nyawa sendiri. Ia melawan dan menggores telapak tangan Maya. Darah merah manusia bercampur dengan darah biru sang entitas. Rasa perihnya luar biasa, seolah-olah ia sedang memegang bara api yang membeku. Namun Maya tidak melepaskannya. Dengan tenaga terakhir yang tersisa dari tubuhnya yang digerogoti penyakit, ia menarik kawat itu dengan sekuat tenaga. "Aku tahu rasanya diabaikan dunia. Aku tahu rasanya dibiarkan mati perlahan." Maya terisak, suaranya parau oleh air mata. "Tapi kau tidak akan mati malam ini. Tidak di sini." Dengan satu sentakan yang mematahkan kuku-kukunya, kawat itu akhirnya terlepas. Maya terlempar ke belakang, punggungnya menghantam tanah yang keras. Napasnya kini benar-benar di ujung tenggorokan. Pandangannya mulai kabur. Bintang-bintang di langit seolah berputar. Ular putih itu kini bebas. Namun, ia tidak segera pergi. Makhluk itu melata mendekati Maya yang terkapar tak berdaya. Tubuhnya yang besar melingkari Maya, bukan untuk meremukkan, melainkan untuk memberikan kehangatan yang belum pernah ia rasakan dari suaminya sendiri selama bertahun-tahun. Sisit dingin itu terasa seperti sutra yang sangat halus. Ular itu mengangkat kepalanya, menyejajarkan matanya dengan mata Maya yang mulai meredup. Tiba-tiba suara tanpa suara menggema di dalam benak Maya, sebuah resonansi yang menggetarkan seluruh sel tubuhnya. "Wahai jiwa yang terabaikan dalam pengabdian, darahmu adalah maharku, kesakitanmu adalah kunciku." Tiba-tiba, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, bukan taring tajam yang keluar, melainkan sebuah cahaya kecil berbentuk butiran mutiara hitam yang memancarkan aura ungu tua. Mutiara itu jatuh tepat di atas luka di telapak tangan Maya yang terbuka. Seketika, rasa panas yang luar biasa menjalar dari tangan Maya, naik ke lengannya dan meledak di dalam kepalanya, tepat di lokasi tumor yang menyiksanya. Maya menjerit tanpa suara. Ia merasa seolah otaknya sedang dibersihkan oleh api suci. Detak jantungnya yang tadinya lemah, kini berdentum keras seperti genderang perang. Dalam hitungan detik, rasa lemas itu hilang. Kepalanya yang tadinya terasa berat dan penuh tekanan, tiba-tiba menjadi ringan seolah-olah beban ribuan ton telah diangkat. Penglihatannya yang buram menjadi setajam elang.
Ia bisa melihat setiap serat pada daun Kamboja. Bahkan ia bisa mendengar langkah kaki semut di kejauhan. Maya terengah-engah, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia melihat tangannya. Luka goresan kawat tadi hilang tanpa bekas, hanya menyisakan noda darah biru yang perlahan menyerap ke dalam kulitnya, membentuk tanda lahir kecil berbentuk sisik di pergelangan tangannya. Ketika ia mendongak, ular putih itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah aroma melati yang semakin kuat dan sisa-sisa kawat berduri yang kini telah berubah menjadi debu hitam. "Maya, kamu di mana?" Suara teriakan Dimas terdengar dari pintu belakang. Suaranya tidak terdengar khawatir, melainkan penuh kekesalan karena tidurnya terganggu. Maya berdiri. Ia tidak lagi gemetar. Ia tidak lagi merasa seperti seorang pesakitan yang menunggu ajal. Ia menatap ke arah pintu dengan pandangan yang berbeda. Pandangan seorang wanita yang baru saja membuat perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu itu sendiri. Dimas muncul di ambang pintu, masih mengenakan kaos oblongnya yang kusut, memegang ponsel dengan layar yang masih menampilkan grafik pekerjaan. "Kamu ngapain di sini malam-malam begini? Dingin tahu? Jangan cari penyakit. Saya capek, besok ada meeting besar." Maya terdiam, menatap suaminya seolah-olah Dimas adalah orang asing yang baru ia temui. Di bawah sinar bulan, Maya tidak tampak seperti istri yang layu lagi. Kulitnya kini bersinar dengan keanggunan yang aneh, dan matanya memiliki kilatan emas yang sama dengan ular itu. "Sakitku sudah sembuh, Mas," ujar Maya pelan, namun suaranya memiliki otoritas yang membuat Dimas tertegun sejenak. "Ya bagus kalau sudah sembuh. Jangan manjat terus. Ayo masuk, kunci pintunya," bentak Dimas, lalu berbalik masuk tanpa peduli untuk menawarkan tangan atau menanyakan bagaimana istrinya bisa sembuh dalam sekejap. Maya tetap berdiri di sana, di kegelapan kebun. Ia tahu kesembuhannya hanyalah awal. Mutiara hitam yang diberikan sang makhluk bukan sekedar obat, melainkan sebuah instrumen keadilan. Di dalam hatinya, sebuah kekuatan gelap namun adil mulai berdenyut, seirama dengan rahasia yang kini ia simpan di balik pergelangan tangannya. Malam itu, Maya tidak lagi merasa sendiri. Karena di setiap bayang-bayang rumahnya, ia bisa merasakan kehadiran pelindung yang tak terlihat, siap untuk menagih setiap air mata yang pernah ia teteskan di lantai rumah yang sunyi itu. Tempo permainan telah berubah, dan Dimas tidak akan pernah menyangka bahwa nanti dan sebentar yang selalu ia ucapkan akan segera berbalik menjadi selamanya dalam penyesalan. Matahari sore itu menggantung rendah, memancarkan warna jingga yang tampak seperti luka memar di cakrawala. Angin berhembus kencang, membawa debu-debu kering yang menusuk pori-pori kulit Sarah yang semakin pucat dan ringkih. Di tangannya, sebuah ember plastik retak berisi sisa-sisa air sumur yang keruh bergoyang pelan, seirama dengan langkah kakinya yang gontai dan penuh beban. Hanya beberapa jam yang lalu, Sarah baru saja melakukan sebuah perbuatan yang bagi orang lain mungkin dianggap gila. Di tengah kondisinya yang sesak nafas karena asma yang kian kronis, ia justru memberikan jatah makan malamnya yang hanya sekerat roti kering kepada seekor anjing kurap yang mengais sampah di depan rumahnya. Sarah merasa ada getaran aneh saat menatap mata anjing itu, sebuah sorot mata yang seolah mengerti rasa sakitnya. Namun, keajaiban yang ia harapkan tidak kunjung datang. Langit tidak tiba-tiba menurunkan hujan emas, dan suaminya, Aris, masih tidak mengangkat teleponnya. Aris masih sibuk dengan dunianya yang megah, dunia kerja yang dianggapnya lebih suci daripada nyawa istrinya sendiri. Saat Sarah berbelok di persimpangan jalan desa yang becek, sebuah mobil SUV hitam mengkilap melaju kencang, melintasi genangan air tepat di samping Sarah. Krat! Air lumpur yang dingin dan berbau busuk menciprat hebat, membasahi seluruh tubuh Sarah. Gamis usangnya yang sudah tipis kini berubah menjadi coklat pekat. Sarah terkesiap, tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa sesak yang tiba-tiba menghantam dadanya. Ember airnya jatuh, tumpah tak bersisa di tanah yang haus. Mobil itu berhenti mendadak, pintunya terbuka, dan keluarlah sosok Pak Anto, juragan tanah paling kaya di desa itu. Pak Anto turun dengan setelan safari rapi, dan jam tangan emas yang berkilauan menyilaukan mata, kontras dengan pemandangan kumuh di sekitarnya. Di sampingnya, istrinya, Bu Mira,
turun sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutra, seolah udara yang dihirup Sarah adalah racun yang mematikan. "Aduh Sarah, kamu ini punya mata atau cuma punya air mata?" Suara Pak Anto menggelegar, penuh nada meremehkan. Bukannya meminta maaf, ia justru menatap Sarah dengan tatapan jijik, seolah-olah melihat seonggok sampah yang menghalangi jalan mewahnya. Sarah mencoba mengatur nafasnya yang mulai tersengal. Maaf Pak Anto, saya tidak bermaksud." "Tidak bermaksud apa? Menghalangi jalan mobil baru saya dengan tubuhmu yang bau keringat itu?" Pak Anto tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan logam karat yang memilukan telinga. "Lihat dirimu Sarah, kasihan sekali. Suamimu si Aris itu katanya sukses di kota. Tapi kenapa istrinya dibiarkan hidup seperti gembel yang menunggu ajal? Apa dia sudah lupa kalau punya istri yang menyedihkan seperti ini?" Bu Mira menimpali dengan senyum sinis yang menyayat hati. Mungkin Aris malu, Pak. Siapa yang mau mengakui istri yang auranya saja sudah seperti orang mati begini? Kulit kusam, baju compang-camping, dan wajah yang selalu terlihat menderita. Kalau aku jadi Aris, aku juga lebih memilih lembur di kantor daripada pulang melihat wajah yang hanya tahu caranya mengeluh. Hati Sarah rasanya seperti disayat sembilu yang berkarat. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah belati yang ditusukkan tepat ke ulu hatinya yang paling dalam. Ia ingin membalas, ia ingin berteriak bahwa suaminya adalah orang baik yang hanya sedang sibuk, tapi lidahnya keluh. Air matanya mulai menggenang, panas dan siap tumpah. "Jangan menangis di depan kami. Air matamu itu tidak ada harganya," bentak Pak Anto lagi sembari melangkah mendekat, mengintimidasi Sarah dengan tubuhnya yang tambun. "Kamu tahu kenapa hidupmu merana? Karena kamu itu pembawa sial. Tanah di depan rumahmu saja tandus, sumurmu kering. Itu tanda bahwa Tuhan pun enggan melirik orang semacam kamu." Pak Anto kemudian mengeluarkan selembar uang 100.000 dari dompet kulitnya yang tebal. Ia tidak memberikannya baik-baik, melainkan menjatuhkannya tepat di atas genangan lumpur di depan kaki Sarah. "Ini, ambil. Beli sabun supaya baumu tidak mengganggu hidung orang terhormat seperti kami. Dan beritahu suamimu yang sok sibuk itu, jangan cuma bisa beli janji, belikan istrimu nyawa yang baru kalau bisa." Tawa mereka pecah kembali, menggema di antara pepohonan yang meranggas. Mobil mewah itu kemudian menderu pergi, meninggalkan kepulan asap hitam yang menyesakkan dada Sarah. Sarah jatuh terduduk di atas tanah yang dingin. Ia menatap uang yang mengambang di lumpur itu dengan tatapan kosong. Rasa sakit di dadanya kian menjadi-jadi. Bukan hanya asma yang menyerangnya, tapi harga dirinya yang diinjak-injak sampai lumat ke dasar bumi. Ia merasa sangat kecil, sangat hina, dan sangat sendiri. Di saat itulah, Sarah menengadah ke langit yang mulai gelap. "Ya Allah," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. "Apakah benar aku adalah pembawa sial? Apakah benar kesetiaanku pada suami yang tak pernah ada ini hanyalah sebuah kesia-siaan yang ditertawakan dunia?" Ia meremas dadanya yang sesak. Tidak ada keadilan hari ini, hanya ada hinaan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia tidak tahu bahwa di balik semak-semak, sesosok makhluk dengan mata yang bersinar redup sedang memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Makhluk yang tadi ia beri makan, saksi bisu atas segala kehinaan yang ia terima. Sarah tidak tahu bahwa saat ini langit sedang mencatat setiap tetes air matanya. Dan Pak Anto, dengan segala kesombongannya yang setinggi langit, tidak pernah menyangka bahwa roda nasib sedang bersiap-siap melakukan putaran yang paling mengerikan dalam hidupnya. Namun untuk sekarang, Sarah hanya bisa meringkuk, memeluk lututnya sendiri di tengah kegelapan yang mulai menelan desanya, meratapi nasibnya sebagai istri yang tidak pernah diselingkuhi secara fisik, tapi jiwanya telah mati karena kesendirian yang membeku. Keheningan malam itu terasa mencekam, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas, menunggu ledakan besar yang akan mengubah segalanya. Sarah masih di sana, di pinggir jalan yang sepi, dengan tubuh berlumur lumpur dan hati yang hancur berkeping-keping, tanpa tahu bahwa esok dunia tidak akan lagi memandangnya dengan cara yang sama. Tapi malam ini, ia harus menelan pil pahit ketidakadilan itu sendirian, tanpa suami, tanpa pembela, hanya ditemani bayang-bayang kesedihan yang kian memanjang. Malam itu, hening terasa lebih tajam daripada sebilah sembilu yang menyayat nadi. Di kamar yang pengap oleh aroma minyak kayu putih dan sisa-sisa obat yang pahit, Wulan terbaring bagai seonggok raga yang tak lagi memiliki nyawa. Tubuhnya yang dahulu segar dan penuh vitalitas,
kini merangas, ringkih, dan pucat pasi seputih kain kafan. Tulang-tulang pipinya menonjol, seolah ingin menembus kulit tipis yang kering akibat demam yang tak kunjung reda. Di luar sana, angin malam menderu, mengetuk-ngetuk jendela kaca dengan kuku-kuku gaibnya, membawa pesan dingin dari alam yang tak terjamah. Sementara itu, di ruang kerja yang hanya berjarak beberapa langkah, suara ketikan keyboard suaminya, Bayu, terdengar seperti detak jam kematian. Monoton, dingin, dan sama sekali tidak memiliki ruang bagi rasa iba. Bayu ada di sana, raganya hanya selemparan batu, namun jiwanya telah lama tersedot ke dalam layar datar yang ia puja lebih dari istrinya sendiri. Saat kesadaran Wulan mulai meredup, di ambang antara hidup dan maut, sebuah cahaya remang berwarna keunguan mulai merayap dari sudut pelasan kamar. Ruangan itu tiba-tiba beraroma melati hutan yang menusuk indera penciuman. Sebuah wangi yang tidak wajar, namun entah mengapa menenangkan jiwa Wulan yang selama ini meronta dalam kesepian. Tiba-tiba, pandangan Wulan berubah. Ia tak lagi berada di kamarnya yang sempit. Ia berdiri di tengah hamparan padang ilalang yang diselimuti kabut ababi. Di hadapannya, berdirilah sesosok wanita agung dengan pakaian kebesaran kuno, kebaya bludru hitam bersulam benang emas yang berkilauan seperti ribuan bintang di langit malam. Rambutnya putih panjang menyentuh tanah, namun wajahnya cantik jelita dengan tatapan mata yang memancarkan wibawa sekaligus kesedihan yang mendalam. Anakku yang malang, suara wanita itu menggema, bukan di telinga, melainkan langsung di dalam lubuk hati Wulan. Suaranya seperti gemericik air suci yang jatuh ke atas batu pualam. Engkau telah memberikan seluruh hidupmu untuk sebuah rumah yang tak pernah menganggapmu ada. Engkau telah memeras keringat dan air matamu demi menjaga kehormatan seorang pria yang menganggapmu tak lebih dari sekadar perabot yang bisa berdebu. Wulan tersungkur, lututnya gemetar hebat. Siapakah Anda, Gusti? Apakah ini saatnya saya pergi? Isaknya, air mata jatuh membasahi tanah gaib itu. Wanita itu mendekat. Langkah kakinya tidak menyentuh rumput. Ia adalah sang penjaga kesetiaan. Entitas purba yang mendiami pohon beringin tua di batas desa tempat Wulan tinggal. Sosok yang selama ini hanya dianggap mitos oleh orang-orang kota seperti Bayu. Belum waktunya bagimu untuk layu, Wulan. Alam semesta telah mendengar rintihanmu yang kau sembunyikan di bawah bantal setiap malam. Langit telah mencatat setiap tetes air mata yang kau usap sendiri, tanpa pernah ada jemari suami yang menyentuhnya, ujar sang dewi. Dari balik selendangnya yang transparan, wanita itu mengeluarkan sebuah botol kecil yang terbuat dari batu giok hitam. Botol itu memancarkan hawa dingin yang luar biasa, hingga uap putih mengepul darinya. Ini adalah air embun larangan dari Telaga Sukma. Ambillah, perintahnya. Wulan menerima botol itu dengan tangan gemetar. Botol itu terasa sangat berat. Seberat beban hidup yang dipikulnya selama bertahun-tahun. Dengarkan instruksiku dengan seksama, karena kesempatan ini hanya datang sekali dalam 1000 purnama. Sebelum fajar menyingsing, saat suamimu masih terlelap dalam kesombongan dunianya, teteskan 7 tetes air ini ke dalam sumur tua di belakang rumahmu. Lalu ambil segenggam tanah dari pusara leluhurmu dan taburkan di ambang pintu depan rumah ini. Wulan mendengarkan dengan napas tertahan. Setelah itu, tanamlah sebutir benih melati yang ada di dalam botol ini di sudut taman yang paling gersang di rumahmu. Jangan beri dia air dari keran. Siramilah ia hanya dengan sisa air cucian beras dan niat yang tulus untuk mencari keadilan. Begitu kuncup pertama mekar, apa yang selama ini menjadi dinding penghalang antara kau dan suamimu akan runtuh. Namun ingat, air ini tidak akan memberikanmu harta emas, ia akan memberikanmu keadilan gaib. Apapun yang selama ini ia sembunyikan darimu, apapun yang ia dahulukan di atasmu, akan berbalik menjadi bayang-bayang yang mengejarnya. Tiba-tiba, sosok wanita itu memudar menjadi kepulan asap putih. Wulan merasa tubuhnya terjatuh dari ketinggian yang tak terhingga. Duar. Suara petir menggelegar di dunia nyata, mengejutkan Wulan hingga ia terjaga dengan napas terenggah-enggah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia mengira itu hanya mimpi, hingga ia merasakan sesuatu yang keras dan dingin di genggaman tangan kanannya. Di sana, di bawah cahaya lampu tidur yang temaram,
terletak sebuah botol giok hitam persis seperti yang ada dalam mimpinya. Jantung Wulan berdegup kencang. Ini nyata. Ini bukan sekedar delusi dari otak yang terserang demam. Ini adalah kontrak gaib. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Wulan memaksakan dirinya untuk bangkit. Kepalanya berputar hebat. Dunianya seakan miring. Namun rasa haus akan keadilan memberinya kekuatan yang tak masuk akal. Ia melangkah keluar kamar dengan kaki telanjang, melewati ruang kerja Bayu. Di sana, Bayu tampak tertidur di meja kerjanya dengan laptop yang masih menyala. Pemandangan yang biasanya membuat Wulan merasa kasihan, namun kali ini hanya memicu rasa perih yang dingin. Wulan terus melangkah ke halaman belakang. Udara malam yang menggigit tulang seolah tak lagi menyakitinya. Ia mendekati sumur tua yang sudah lama tak digunakan, yang permukaannya tertutup lumut hitam yang licin. Tetes pertama, kedua, ketiga. Setiap tetes yang jatuh ke dalam kegelapan sumur mengeluarkan bunyi dentuman gaib yang hanya bisa didengar oleh telinga batinnya. Begitu tetes ketujuh jatuh, air sumur itu bergejolak, seolah-olah ada naga yang sedang terbangun di kedalamannya. Selanjutnya, ia merangkak menuju sudut taman yang paling tandus, tempat di mana rumput pun enggan tumbuh karena tanahnya yang keras seperti batu. Dengan kuku-kukunya sendiri, ia menggali tanah itu hingga jari-jarinya berdarah. Ia memasukkan benih melati kecil dari dalam botol giok itu. Tumbuhlah dengan lukaku, mekarlah dengan air mataku. Bisik Wulan dengan suara parau yang terdengar seperti mantra kutukan sekaligus doa. Saat benih itu tertutup tanah, Wulan merasakan sebuah getaran hebat merambat dari bawah kakinya, seolah-olah seluruh pondasi rumah itu sedang bergeser. Suasana rumah tiba-tiba berubah. Udara yang tadinya pengap menjadi sangat berat dan penuh tekanan, seolah-olah ada ribuan pasang mata gaib yang kini mulai mengawasi setiap gerak-gerik di dalam rumah itu. Wulan kembali ke dalam rumah, menaburkan tanah pusara di ambang pintu sesuai instruksi. Begitu ia menyelesaikan tugasnya, rasa sakit di tubuhnya mendadak hilang, digantikan oleh ketenangan yang mengerikan. Ia masuk ke kamar, berbaring kembali, dan menutup matanya tepat saat ayam jantan pertama berkokok di kejauhan. Ia tahu, esok pagi, rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Ia tahu, suaminya yang selama ini menganggap kesepian Wulan hanyalah angin lalu, akan segera menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan kerja keras atau uang. Hadiah gaib itu telah aktif. Sebuah kontrak telah ditandatangani dengan darah dan air mata. Kini, Wulan tinggal menunggu saat di mana melati itu mekar, dan saat itulah penghakiman yang sebenarnya akan dimulai bagi seorang suami yang merasa dirinya tak pernah berbuat salah, namun telah membunuh jiwa istrinya perlahan-lahan dalam kesunyian yang mencekam. Apakah menurut Anda, seorang suami yang tidak selingkuh namun mengabaikan perasaan istrinya tetap pantas mendapatkan hukuman gaib yang mengerikan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Pagi itu, langit di atas rumah Aisyah tidak seperti biasanya. Cahaya fajar yang merekah bukan lagi berwarna jingga pucat yang lesu, melainkan emas murni yang membelah kegelapan dengan tajam. Aisyah terbangun dengan jantung yang berdegup kencang, teringat akan instruksi gaib yang ia terima dalam mimpinya semalam. Sebuah bisikan parau dari entitas penjaga kejujuran yang memintanya menyiramkan air bekas wudhu terakhirnya ke tanah gersang di belakang rumah mereka. Dengan langkah gemetar dan tubuh yang sebenarnya masih dirundung lara akibat sakit yang tak kunjung sembuh, Aisyah menyeret kakinya menuju pintu belakang. Begitu pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu berderit terbuka, napas Aisyah seolah terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak, air mata seketika menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Keajaiban itu nyata, keajaiban itu ada di depan matanya. Halaman belakang yang selama bertahun-tahun hanyalah tanah tandus berbatu, tempat di mana rumput liar pun enggan tumbuh, kini telah berubah menjadi hamparan firdaus yang mustahil. Dalam satu malam saja, tanah itu meledak dalam kesuburan yang mengerikan sekaligus mempesona. Pohon-pohon mangga dan jeruk yang kemarin tampak seperti kerangka mati, kini berdiri kokoh dengan dahan-dahan yang melengkung keberatan beban. Bukan sekedar buah biasa. Buah-buah itu berkilauan di bawah sinar matahari pagi, seolah-olah dilapisi oleh emas murni. Kulitnya halus, memancarkan cahaya kekuningan yang menyilaukan mata, memberikan aroma harum yang begitu memabukkan,
sebuah perpaduan antara wangi kasturi dan embun surga yang langsung menyapu segala sesak di dada Aisyah. Setiap helai daunnya berwarna hijau zamrud yang pekat, tampak begitu segar hingga seolah-olah berdenyut dengan kehidupan. Subhanallah, Alhamdulillah, bisik Aisyah terseduh-seduh. Ia jatuh bersimpuh di atas tanah yang kini terasa empuk seperti permadani beludru. Ia menyentuh salah satu buah yang jatuh ke tanah. Ajaib, buah itu tidak membusuk, melainkan tetap utuh dan memancarkan kehangatan yang merambat ke telapak tangannya. Sekali petik, ribuan tunas baru muncul. Sekali pandang, ladang itu seolah meluas tanpa batas. Ini bukan sekedar rezeki, ini adalah keadilan Tuhan yang diturunkan melalui tangan-tangan gaib untuk membalas setiap tetes air mata kesabaran Aisyah. Penyakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya, rasa nyeri di dada dan lemas yang tak berujung, seketika sirna. Ia merasa tubuhnya dialiri energi murni, seolah-olah setiap sel di tubuhnya telah diperbarui oleh saripati kehidupan dari ladang ajaib tersebut. Kabar tentang keajaiban di rumah Aisyah menyebar seperti api yang membakar jerami kering. Warga desa yang dulunya memandang sebelah mata pada Aisyah, si istri malang yang selalu ditinggal kerja suaminya, kini datang berbondong-bondong dengan wajah penuh ketakjuban dan rasa tidak percaya. Mereka berdiri di pagar rumah, terpaku melihat pohon-pohon yang seolah-olah berbuah emas dalam semalam. Namun, di tengah gelombang kekayaan yang tiba-tiba jatuh dari langit ini, Aisyah tidak sedikit pun berubah menjadi angkuh. Ia tidak memagari ladangnya dengan kawat berduri. Ia tidak memanggil penjaga untuk mengusir orang-orang miskin yang menatap lapar ke arah buah-buahannya. Dengan senyum yang begitu tulus dan wajah yang kini berseri-seri penuh aura kemuliaan, Aisyah justru membuka lebar pintu pagar rumahnya. "Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kemarilah," panggil Aisyah dengan suara lembut namun berwibawa. "Rezeki ini bukan milikku pribadi, ini adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Ambillah, bawa pulang untuk anak istri kalian. Jangan ada yang pulang dengan tangan hampa." Aisyah mulai memetik buah-buah ajaib itu dengan tangannya sendiri. Setiap kali ia memetik satu buah, dua buah baru tumbuh di tempat yang sama. Keranjang-keranjang besar milik warga diisi hingga meluap. Mereka yang kelaparan diberi makan, mereka yang berhutang diberi modal dari hasil penjualan buah yang laku keras di pasar kota dengan harga yang fantastis karena khasiatnya yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit. Rumah Aisyah yang tadinya sepi dan suram, kini berubah menjadi pusat kedermawanan. Ia membangun dapur umum di samping ladangnya, memastikan tidak ada satupun tetangga yang tidur dalam keadaan perut keroncongan. Ia membagikan kain-kain sutra, memperbaiki atap rumah janda-janda tua, dan menyantuni anak yatim dengan jumlah yang tak terhitung. Aisyah menjadi sosok yang sangat dicintai. Ia tetap memakai pakaian lamanya yang sederhana, tetap merunduk saat berjalan, namun kini ia memiliki martabat yang tak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Kelembutan hatinya justru semakin terasah di tengah gelimang harta. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang disimpan, melainkan seberapa banyak yang mampu dibagikan. Namun di balik semua keriuhan penuh berkah itu, ada satu sosok yang memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Adrian, sang suami yang selalu sibuk dengan dunianya sendiri, berdiri di ambang pintu rumah dengan tas kantor di tangannya. Ia terpaku melihat istrinya yang kini dikerumuni orang banyak, melihat halaman rumahnya yang berubah menjadi tambang emas hijau. Adrian merasa asing di rumahnya sendiri. Ia yang selama ini merasa menjadi pahlawan karena bekerja keras mencari uang, kini melihat istrinya menghasilkan keberkahan yang jauh melampaui segala lembur dan bonus yang pernah ia dapatkan. Ia melihat Aisyah bukan lagi sebagai wanita lemah yang butuh dikasihani dengan sisa-sisa waktunya, melainkan sebagai sosok yang diberkati oleh langit. Aisyah menoleh ke arah suaminya. Tidak ada amarah di matanya, tidak ada dendam, hanya ada ketenangan yang mendalam. Ia menghampiri Adrian, mengambil tas kantornya yang berat, lalu berkata pelan, "Mas, berhentilah sejenak. Lihatlah apa yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Uangmu bisa memberi barang, tapi keberkahan ini hanya bisa didapat dari ketulusan." Adrian hanya terdiam membisu, hatinya bergejolak. Di satu sisi ia takjub, di sisi lain, ego lelakinya merasa tergores. Namun, pemandangan ratusan orang yang mendoakan istrinya dengan tulus membuat lidahnya keluh.
Penonton bisa merasakan kepuasan yang luar biasa di sini. Melihat Aisyah yang dulu terabaikan, kini menjadi ratu di atas tanahnya sendiri, dicintai oleh semua orang, kecuali suaminya yang masih terbelenggu oleh kesombongan pekerjaannya. Inilah puncak kedermawanan Aisyah. Ia memberikan segalanya, bahkan kepada mereka yang dulu menghinanya. Ia menjadi bukti nyata bahwa tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Namun, apakah kedermawanan ini akan membuat Adrian sadar? Atau justru memicu badai baru yang lebih besar? Karena di balik setiap keajaiban, selalu ada ujian bagi mereka yang berhati busuk. Ladang itu terus bersinar, menjadi mercusuar harapan bagi seluruh desa, sementara Aisyah berdiri di tengah-tengahnya, berkilau lebih terang daripada buah emas manapun yang ada di sana. Keadilan supernatural telah dimulai, dan ini barulah permulaan dari pembalasan yang jauh lebih spektakuler. Bab 7. Amukan penjaga gaib dan runtuhnya istana kedengkian. Malam itu langit di atas kediaman Alia seolah tertutup selambu hitam yang pekat, tanpa bintang, tanpa rembulan. Udara terasa begitu berat, dingin yang menusuk bukan lagi sekadar embun, melainkan hawa mencekam yang membekukan tulang. Di dalam rumah yang kini memancarkan aura ketenangan luar biasa itu, Alia terlelap dengan raut wajah yang begitu damai. Sebuah kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan dari suaminya, Aris, melainkan dari janji yang ia terima dari sosok kura-kura emas bermata bening yang ia selamatkan di pinggir sungai bulan lalu. Namun di luar pagar rumahnya, api kedengkian sedang berkobar di dalam dada Sarah. Sarah adalah sepupu Aris yang selama ini selalu menghasut Aris agar tetap sibuk bekerja, agar tetap mengabaikan Alia, dengan harapan jika Aris bercerai, dialah yang akan mengelola seluruh harta dan aset perusahaan Aris. Sarah tidak tahan melihat Alia yang kini tampak begitu bercahaya. Ia tidak sudi melihat Alia yang tadinya kurus kering dan layu seperti bunga yang mati kekeringan, kini justru tampak makmur dan memiliki taman bunga yang tak pernah layu di belakang rumahnya. Sebuah taman yang konon menjadi sumber rejeki misterius bagi Alia. Pasti dia menggunakan pesugihan. Mana mungkin wanita yang diabaikan suaminya bisa sebahagia itu, desis Sarah dengan suara parau penuh kebencian. Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena ambisi yang merusak kewarasannya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah botol berisi cairan kimia keras dan sebuah sabit berkarat. Rencananya licik, ia akan merusak tanaman bunga aneh di belakang rumah Alia yang ia yakini sebagai jimat keberuntungan Alia. Dengan langkah kaki yang gemetar, namun dipenuhi niat jahat, Sarah memanjat pagar belakang. Setiap langkahnya membuat tanah yang dipijaknya seolah merintih. Begitu ia sampai di depan tanaman bunga berwarna putih keperakan yang bersinar redup di tengah kegelapan, Sarah tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu busuk. Rasakan ini, Alia. Mari kita lihat apakah kau masih bisa tersenyum saat sumber kekayaanmu ini menjadi abu. Sarah mengangkat botol cairan kimia itu tinggi-tinggi. Namun tepat saat setetes cairan itu hendak jatuh, waktu seolah berhenti. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah yang tak terduga, menerbangkan debu-debu hingga membentuk pusaran kecil. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi sangat mencekam. Dari balik bayangan pohon besar di sudut taman, muncul sepasang mata berwarna hijau zamrud yang menyala-nyala di kegelapan. Sesosok makhluk berwujud harimau putih raksasa dengan bulu yang berkilauan seperti kristal perlahan melangkah keluar dari kegelapan. Ukurannya hampir setinggi atap rumah. Setiap tapak kakinya tidak mengeluarkan suara, namun getarannya terasa hingga ke ulu hati Sarah. Inilah sang penjaga, entitas gaib yang terikat kontrak dengan ketulusan hati Alia. Sarah mematung, lidahnya keluh, cairan kimia yang ia pegang tumpah mengenai tangannya sendiri, membakar kulitnya hingga melepuh. Ia ingin menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Harimau putih itu mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan udara, sebuah suara yang membawa pesan kematian bagi setiap niat jahat. Siapa kau? Bisik Sarah dengan bibir membiru. Sang penjaga tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah sapuan energi. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul dari tanah, melilit kaki Sarah seperti rantai yang panas. Dalam penglihatan gaib yang dipaksakan masuk ke dalam benak Sarah, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Ia melihat seluruh harta haram yang selama ini ia curi dari perusahaan Aris
melalui manipulasi laporan keuangan, tiba-tiba terbakar habis. Ia melihat rumah mewahnya roboh dimakan rayap dalam hitungan detik. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah jalanan, menjadi gelandangan yang hina, persis seperti penderitaan batin yang selama ini ia timpakan pada Alia. "Tidak, jangan!" jerit Sarah akhirnya pecah. Di saat yang bersamaan, di kantornya yang megah, Aris, suami Alia, tiba-tiba tersentak dari kursinya. Selama ini ia merasa bahwa pekerjaannya adalah segalanya. Namun malam itu, di depan layar monitornya, tiba-tiba muncul bayangan wajah Alia yang sedang menangis sendirian di ruang tamu selama bertahun-tahun. Gambaran itu begitu nyata, begitu menyakitkan, hingga Aris merasakan sesak napas yang luar biasa. Ia melihat semua angka-angka di layar komputernya berubah menjadi darah. Tiba-tiba, telepon Aris berdering. Itu adalah pengacara perusahaannya yang mengabarkan berita buruk. "Pak Aris, seluruh sistem kita diretas. Semua bukti manipulasi dana yang dilakukan oleh Ibu Sarah terungkap ke publik. Aset Anda sedang dibekukan oleh bank karena keterlibatan Sarah dalam pencucian uang. Kita hancur, Pak." Aris terduduk lemas. Dunia yang ia bangun dengan mengorbankan perasaan istrinya runtuh dalam semalam. Kejahatan Sarah, yang selama ini menjadi tangan kanan sekaligus penghasutnya, telah membawa karma instan bagi mereka berdua. Kembali ke taman belakang rumah Alia. Sarah kini tersungkur di atas tanah yang becek. Ia melihat sang penjaga gaib itu mendekatkan wajahnya. Hembusan napas harimau itu terasa seperti es yang membekukan jiwa Sarah. Dengan sekali auman yang memekakan telinga, namun hanya bisa didengar oleh mereka yang berjiwa kotor, energi jahat di dalam diri Sarah seolah disedot habis. Keesokan paginya, warga gempar. Sarah ditemukan tergeletak di pinggir selokan depan rumah Alia dalam kondisi linglung. Ia tidak lagi mengenali siapapun. Ia kehilangan kewarasannya, terus menggumamkan kata maaf dan ampun sambil mengais-ngais sampah. Semua harta yang ia sombongkan habis disita negara karena terbukti hasil korupsi besar-besaran di perusahaan Aris. Aris pulang pagi itu dengan langkah gontai, pakaiannya kusut, wajahnya kusam seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Ia kehilangan perusahaannya, ia kehilangan harga dirinya. Namun, saat ia membuka pintu rumah, ia mencium aroma masakan yang sangat harum, aroma yang selama bertahun-tahun ia abaikan. Ia melihat Alia berdiri di sana, tetap dengan senyum lembutnya, tetap dengan ketulusannya, meskipun kini Alia memiliki martabat yang jauh lebih tinggi darinya. Alia tidak mengejeknya, tidak pula memarahinya. Alia hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam, seolah berkata bahwa semua yang fana telah pergi, dan yang tersisa hanyalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aris jatuh berlutut di depan istrinya. Pria yang dulu selalu berkata nanti, sebentar, dan aku sibuk itu, kini menangis terseduh-seduh, menciumi kaki wanita yang selama ini ia telantarkan secara emosional. Ia baru sadar bahwa selama ia mengejar dunia yang semu, ia telah membuang permata nyata yang dilindungi oleh semesta. Namun, apakah tangisan itu cukup untuk menebus luka tahunan yang sudah mengering menjadi parut? Karma telah menunaikan tugasnya pada Sarah, dan kini Aris harus menghadapi konsekuensi dari kekosongan jiwa yang ia ciptakan sendiri. Dunia Aris telah hancur. Sementara Alia, dengan bantuan kekuatan yang tak kasat mata, siap melangkah ke babak baru hidupnya, dengan atau tanpa Aris di sampingnya. Inilah babak akhir dari sebuah perjalanan sunyi yang menyayat nurani. Sebuah simfoni bisu tentang seorang wanita yang jiwanya perlahan terkikis oleh dinginnya pengabaian. Kita telah menyaksikan bagaimana Siti, seorang istri yang kesetiaannya seteguh karang, harus tertatih-tatih memikul beban rumah tangga seorang diri. Di dalam rumah yang megah itu, inya tak ubahnya sebuah pajangan indah yang tak pernah disapa. Seorang pelayan tanpa upah yang kehadirannya dianggap selazim udara, namun tak pernah dihargai keberadaannya. Mas Aris, suaminya, bukanlah pria jahat yang bermain api di belakang. Namun ia adalah pencuri waktu dan perasaan yang paling kejam. Ia berselingkuh dengan ambisinya, ia bercumbu dengan tumpukan berkasnya, dan ia memberikan seluruh gairah hidupnya pada benda mati bernama pekerjaan, sementara istrinya sendiri dibiarkan layu dalam kekosongan yang mencekam. Sahabat tutur legenda, ingatkah kita betapa hancurnya hati Siti saat tubuhnya yang kian ringkih akhirnya menyerah pada rasa sakit yang luar biasa?
Di saat nyawanya seolah berada di ujung tanduk, di saat peluh dingin membanjiri keningnya yang pucat pasi, ia masih harus mendengar kata nanti dan sebentar dari lisan pria yang ia muliakan. Kehadiran emosional yang ia damba-dambakan tak kunjung datang, meninggalkan Siti dalam kegelapan bangsal rumah sakit yang dingin, ditemani suara detak jantungnya sendiri yang kian melemah. Namun, di titik nadir itulah, keadilan langit mulai bekerja melalui jalan yang tak terduga. Sebuah perjumpaan gaib dalam mimpinya, sebuah pesan dari leluhur yang mengingatkannya bahwa ia adalah permata yang terlalu berharga untuk dibiarkan berdebu, menjadi titik balik yang menggetarkan Sukma. Kini, awan hitam yang menyelimuti kehidupan Siti perlahan mulai tersingkap oleh cahaya keemasan takdir. Setelah melewati badai penderitaan yang panjang, setelah air matanya hampir mengering karena diabaikan, Siti menemukan kembali martabatnya sebagai seorang manusia. Keajaiban itu datang bukan berupa tumpukan emas yang jatuh dari langit, melainkan sebuah perubahan besar yang menghantam kesadaran Mas Aris. Melalui sebuah kejadian yang hampir merenggut segalanya, saat bisnis yang ia agung-agungkan nyaris hancur dalam semalam, dan ia menyadari bahwa di saat jatuh, tak ada satupun berkas atau rekan bisnis yang memeluknya, Mas Aris akhirnya melihat sosok Siti. Ia melihat wanita itu bukan lagi sebagai bayangan yang melayani kebutuhannya, melainkan sebagai separuh jiwanya yang selama ini ia telantarkan hingga hampir mati. Penyesalan itu datang bagai air bah yang menghancurkan tembok keangkuhan Aris. Kita melihat bagaimana pria yang dulunya kaku dan selalu berkata capek itu, kini bersimpuh di kaki istrinya, memohon ampunan dengan isak tangis yang memilukan. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan berlian di rumahnya kusam, sementara ia sibuk mengejar batu kali di luar sana. Karma yang ia terima bukanlah kemiskinan harta, melainkan kemiskinan jiwa yang menyiksa sebelum akhirnya ia bertaubat. Kini, rumah mereka bukan lagi sebuah kuburan tanpa nisan. Suasana rumah itu kini menghangat, wangi masakan Siti tak lagi hanya dinikmati oleh dinding-dinding bisu, melainkan disambut dengan sanjungan dan pelukan hangat dari sang suami yang telah kembali pulang secara utuh. Sahabat tutur legenda, kisah Siti mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang sangat tajam, bahwa perselingkuhan yang paling berbahaya bukanlah selalu tentang kehadiran orang ketiga, melainkan tentang pengabaian yang terencana. Mengabaikan pasangan demi pekerjaan atau hobi secara berlebihan adalah tindakan perlahan yang membunuh cinta. Seorang istri bukan hanya membutuhkan nafkah lahir yang melimpah, tapi ia haus akan kehadiran jiwa. Ia butuh didengarkan, ia butuh dirangkul saat dunianya terasa berat. Jangan pernah menunggu sakit atau kehilangan datang hanya untuk menyadari betapa berharganya sosok yang selama ini setia di samping kita. Kisah ini adalah pengingat bagi setiap suami di luar sana. Pekerjaanmu bisa digantikan oleh orang lain dalam sekejap jika kau tiada. Namun posisimu di hati istri dan anak-anakmu tak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun hingga akhir zaman. Jangan sampai kau sukses membangun istana di dunia, namun kau membangun neraka di dalam rumah tanggamu sendiri karena ketiadaan empati. Dan bagi setiap istri yang saat ini sedang merasa sendiri dalam keramaian, tetaplah bersabar dan dekatkan diri pada Sang Pencipta. Sebab ketika manusia mengabaikanmu, langit sedang mempersiapkan skenario terbaik untuk memuliakanmu kembali. Penderitaan Siti telah berakhir dengan kebahagiaan yang hakiki. Sebuah restu dari alam semesta yang memberikan keadilan bagi mereka yang dizolimi dalam diam. Kejahatan Mas Aris berupa ketidakpedulian telah dibayar tuntas dengan rasa malu dan penyesalan yang akan ia bawa sepanjang hidupnya, sebagai pengingat untuk terus berbuat baik. Kebahagiaan kini bersemi di taman hati Siti. Ladang yang dulunya tandus, kini hijau subur oleh kasih sayang yang tulus. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena kini suaminya telah sadar bahwa harta sejati bukanlah angka di rekening bank, melainkan binar bahagia di mata sang istri. Setiap tetes air mata Siti yang jatuh ke bumi telah dicatat oleh malaikat, dan setiap desah napas kesabarannya telah ditukar dengan kedamaian yang tak ternilai harganya. Mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin besar bagi kehidupan kita. Apakah kita sudah memanusiakan manusia di sekitar kita? Ataukah kita sedang sibuk mengejar bayang-bayang kesuksesan semu, sementara orang-orang yang mencintai kita sedang sekarat dalam kesepian? Demikianlah akhir dari kisah istri yang tidak pernah diselingkuhi
tapi selalu merasa sendiri. Semoga naskah kehidupan kita tidak diwarnai oleh penyesalan yang terlambat. Dan semoga cinta kita selalu hadir secara utuh, bukan hanya sisa-sisa tenaga di penghujung hari. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut?